Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita lanjutkan materi tematik di tema 3, subtema 1, pembelajaran 4. Sikap baik apa lagi yang bisa kita lakukan untuk tumbuhan di sekitar kita? Selain menggunakan dengan tidak berlebihan, tanaman juga perlu kita rawat. Tanaman yang kita rawat menjadi subur. Ketika tanaman subur, kita akan mendapatkan manfaat dari tanaman. Lani juga senang merawat tanaman. Ayo kita baca cerita tentang Lani dan adiknya. Lani dan adiknya. Lani mempunyai tanaman yang ditanamnya di rumah. Setiap pagi dan sore hari, Lani selalu menyiram tanamannya. Selain menyiram, Lani juga memberikan pupuk seminggu sekali. Tanaman Lani tumbuh dengan subur. Adik Lani juga mempunyai tanaman yang ditanam di rumah. Seringkali ia lupa untuk menyiram tanamannya. Ia juga jarang memberikan pupuk. Lani sudah sering mengingatkan adiknya, namun adik Lani selalu lupa. Ia lebih senang menonton televisi dan bermain. Tanaman miliknya layu dan hampir mati. Ya, dari cerita tentang Lani dan adiknya, berikutnya ada 8 pertanyaan yang ada hubungannya dengan cerita tadi ya. Yang tanaman perlu kita rawat agar terus bisa tumbuh. Oksigen yang diberikan oleh tanaman membantu kita untuk bernapas. Jika semua orang seperti adik Lani, bayangkan apa yang terjadi dengan semua tanaman. Apakah kamu sudah merawat tanamanmu dengan baik? Mengapa kita harus merawatnya? Baiklah, kita perhatikan gambar berikut. Di sini ada 3 gambar, gambar A, B, C. Berdasarkan gambar ini, kita akan menjawab pertanyaan ya. Yang pertama, apa yang dilakukan orang pada gambar tersebut? Gambar A itu menyiram tanaman, gambar B membakar hutan, gambar C merawat tanaman. Baik, apa tindakan yang mereka lakukan? Gambar A menyiram tanaman, gambar B membakar hutan, gambar C merawat tanaman. Apakah tindakan tersebut baik? Mengapa? Ya, kita ke gambar A. Ya, lihat. Gambar A itu tindakannya baik ya terhadap tanaman. Mengapa? Karena terhadap tanaman kita wajib merawatnya. Gambar B tidak baik karena kita tidak boleh membakar hutan. Gambar C baik karena tanaman harus kita rawat. Selanjutnya, apa dampak bagi lingkungan? Ya,
Kalau menyiram tanaman itu dampaknya tanaman menjadi subur dan lingkungan menjadi segar dan sehat. Kalau dampak dari membakar hutan itu, hutan menjadi gundul dan dapat mengakibatkan bencana. Dampak dari merawat tanaman adalah tanaman tumbuh dengan baik. Kemudian apa dampak bagi orang lain? Dengan menyiram tanaman, lingkungan menjadi sehat dan kesehatan warga juga terjaga. Dampak bagi orang lain dari membakar hutan adalah kebakaran hutan akan merugikan orang lain. Nah, kalau merawat tanaman itu lingkungan menjadi sehat dan penghuninya juga sehat. Selanjutnya, apakah perbuatan dalam gambar tersebut melanggar hak orang lain? Mengapa? Gambar A. Tidak ya, dengan menyiram tanaman kita tidak melanggar hak orang lain. Gambar B. Membakar hutan jelas ya, melanggar hak orang lain karena setiap orang berhak mendapatkan lingkungan yang sehat. Nah, gambar C. Tidak, justru apabila lingkungan hijau masyarakat menjadi sehat. Selanjutnya, apakah orang tersebut sudah melaksanakan kewajibannya? Ya, kita dari gambar A, menyiram tanaman sudah. Tanaman harus kita rawat. Membakar hutan belum, karena tanaman seharusnya dirawat bukan dirusak. Yang gambar C, merawat tanaman sudah ya, sudah melaksanakan kewajibannya, tanaman harus kita pelihara. Kemudian, apakah yang sebaiknya dilakukan? Gambar A, tanaman harus kita rawat agar dapat tumbuh dengan baik. Gambar B, hutan harus kita jaga kelestariannya agar bermanfaat bagi manusia. Gambar C, tanaman harus kita pelihara agar dapat berkembang dengan baik. Nah, selanjutnya di sini ada jadwal merawat tanaman. Ya, apakah di rumah kalian atau di sekitar rumah kalian, bisa di depan rumah atau di pekarangan rumah ya, kalian menanam suatu tanaman? Nah, apabila iya, kewajiban kalian harus merawat tanaman tersebut. Misalnya di sini ada jadwal ya. Hari Senin kegiatan di pagi hari menyiram tanaman, kegiatan di sore hari menyiram tanaman dan membuang daun-daun yang kering. Kemudian hari Selasa menyiram tanaman ya, di pagi hari menyiram tanaman, kemudian di sore harinya menyiram tanaman dan memberi pupuk bagi tanaman yang sudah harus dipupuk. Hari Rabu, kegiatan di pagi hari menyiram tanaman dan sore harinya menyiram tanaman dan membersihkan gulma yang ada di sekitar tanaman. Gulma itu apa? Gulma itu tanaman pengganggu yang biasanya ada di sekitar tanaman, yaitu harus dicabuti. Kemudian hari Kamis, di pagi hari menyiram tanaman, di sore hari menyiram tanaman dan membersihkan hama tanaman seperti ulat dan serangga. Nah, di hari Jumat, di pagi harinya menyiram tanaman, di sore harinya pun menyiram tanaman. Di hari Sabtu, paginya menyiram tanaman, sorenya juga menyiram tanaman. Di hari Minggu, kegiatan di pagi hari menyiram tanaman, kegiatan di sore hari menyiram tanaman dan mengganti media tanam yang sudah lama digunakan. Nah, kegiatan di pagi hari dan di sore hari ini merupakan kegiatan merawat tanaman. Ya, selanjutnya kita ke muatan matematika.
Ya, kembali lagi dengan materi pecahan yang sudah kalian pelajari pada mata pelajaran matematika bab 1 tentang pecahan. Di sini hanya mengulang ya. Baik, kita lanjutkan saja. Beberapa pecahan mudah untuk diingat. Pecahan-pecahan tersebut bisa membantu kita untuk mempermudah melakukan operasi. Pecahan-pecahan tersebut juga mudah untuk digambarkan. Ya, kita lanjutkan di sini. Taksirlah nilai pecahan 3/8, 1/10, atau 1/10, 15/16. Letakkan bilangan-bilangan tersebut pada garis bilangan. Amati nilai yang paling dekat, apakah 0 atau setengah atau 1. Jika pembilang mendekati setengah dari penyebut, tunjukkan pecahan 3/8 dengan garis bilangan. Selanjutnya, urutannya seperti ini ya. 0,0, 0,1, 0,2, 0,3, 0,4, 0,5, 0,6, 0,7, 0,8, 0,9, 1,0. Atau dalam persennya 0%, 10%, 20%, 30%, 40%, sampai 100%. Nah, pecahannya di sini di bawah 0, kemudian 1/10, 2/10, 3/10, sampai dengan 1. Ditaksir, hasil taksirannya 30%. Lihat kembali pertanyaanmu, kamu akan memilih dan mengelompokkan pertanyaanmu berdasarkan kriteria berikut. Ya, di sini ada kriteria pertanyaan yang baik. Yang pertama sesuai topik, jawabannya bukan iya dan tidak, menggali lebih banyak informasi, diawali dengan apa, siapa, di mana, kapan, mengapa, dan bagaimana. Pertanyaan fokus atau tepat sasaran, bahasanya benar, antar pertanyaan berkesinambungan. Ya, itu. Maksudnya berkesinambungan itu jadi antar pertanyaan misalkan pertanyaan satu dengan pertanyaan lainnya itu masih berhubungan ya. Jadi melanjutkan terus sehingga masih satu topik ya, sesuai dengan topik. Ini adalah kriteria pertanyaan yang baik. Pada pembelajaran sebelumnya kalian sudah pernah membuat pertanyaan kan? Nah, yang sudah pernah saya jelaskan, kalimat tanya diawali dengan kata tanya, diakhiri dengan tanda tanya.